Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6A. Ayo kita buka bukunya halaman 25 yang judulnya latihan soal subtema 1. Nah, kita mulai dulu dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Ciri teks laporan hasil pengamatan adalah C, yaitu disusun setelah melakukan pengamatan. Nomor 2, struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah A, yaitu informasi umum, fakta, dan simpulan. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3-5. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Bahkan beberapa orang menganggap kalau tidak mengonsumsi nasi berarti belum makan. Makanan selain nasi dianggap sebagai sampingan atau camilan. Nomor 3, ide pokok paragraf tersebut adalah makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nomor 4, simpulan paragraf tersebut adalah nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hal ini karena hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Nomor 5, tuliskan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Informasi berdasarkan teks yang pertama yaitu nasi ialah makanan pokok masyarakat Indonesia. Informasi yang berikutnya, hampir setiap hari orang Indonesia mengonsumsi nasi. Sekarang kita akan lanjut ke muatan IPA. Nomor 1, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan jawabannya C, biji. Nomor 2, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah C, benang sari dan putih. Nomor 3, dari tumbuhan lengkuas, pisang, stroberi, dan cocor bebek yang berkembang biak menggunakan tunas adalah pisang dan cocor bebek. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis penyerbukan berikut menggunakan gambar. Yang A, penyerbukan sendiri. Nah, kita akan gambarkan dulu apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Nah, ini benang sari jatuh ke kepala putih.
Kita bikin tanda panah, kemudian keterangannya Serbuk Sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama. Kemudian yang B adalah penyerbukan silang. Ini diperhatikan, serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke putih bunga yang di samping. Ini tumbuhan yang satu dan ini tumbuhan yang dua. Jadi ini keterangannya serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang lain, yaitu yang dari tumbuhan satu ke tumbuhan dua. Yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Kemudian nomor 5, tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan yang A umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang B, umbi lapis. Yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah dan bawang putih. Yang C, yang berkembang biak dengan rhizom, yaitu contohnya jahe dan kunyit. Yang D, yang berkembang biak dengan geragi, yaitu stroberi dan lumpur teki. Sekarang kita lanjut ke muatan IPS. Nah, kita mulai nomor 1. Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara adalah negara Indonesia. Nomor 2. Negara-negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan, yaitu negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Kita lanjutkan ke halaman 26. Nomor 3, Thailand sering dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Apakah alasannya? Alasannya karena Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nomor 4, kondisi geografis. Apakah yang menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar di Brunei Darussalam? Jawabannya, kondisi alamnya berupa pantai yang berawak di barat Brunei Darussalam. Yang menyimpan minyak bumi dan gas alam. Kemudian nomor 5, apakah kondisi geografis Indonesia memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya ya.
Jadi, kondisi geografis dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, kondisi geografis di negara kita, negara Indonesia, itu berupa dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan juga perairan. Yang menyebabkan keragaman pekerjaan yang terdapat di masyarakat. Di antaranya seperti petani, nelayan, pekebun, ataupun peternak. Sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nah, kita mulai nomor 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membuat tumbuhan jagung tumbuh dengan subur, merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. Jawabannya sila ke-1 atau sila pertama. Nomor 2, merawat tanaman jagung dengan menyiramnya secara teratur, merupakan pengamalan sila ... Pancasila. Jawabannya sila kedua. Nomor 3, kerjasama dalam kelompok merupakan pengamalan sila ... Pancasila. Jawabannya adalah sila ketiga. Nomor 4, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh yang pertama adalah berdoa sebelum makan, dan contoh yang kedua beribadah sesuai agama masing-masing. Kemudian nomor 5, tuliskan manfaat kerjasama dalam kelompok. Yang pertama, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, dapat bertukar pikiran. Sebelum kemuatan SBDP, kita bisa menambahkan lagi manfaat yang berikut. Jika kita bekerja sama dalam kelompok, maka kita dapat juga mempererat rasa persaudaraan. Nah, 3 contohnya sudah cukup. Sekarang kita ke muatan SBDP. Yang nomor 1, fungsi patung yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan adalah fungsi B, monumen. Yang kedua, contoh benda yang termasuk dalam bahan keras adalah A, kayu jati. Yang ketiga, fungsi alat pahat yang digunakan untuk membuat karya seni seperti gambar berikut adalah untuk memahat. Nomor 4, tuliskan alat dan bahan yang digunakan membuat karya seni seperti gambar berikut. Jadi, alatnya yaitu berupa meja putar dan bahannya yaitu tanah liat.
Nomor 5, tuliskan 3 fungsi dari karya seni patung. Yang pertama, patung religi, yaitu fungsinya sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua, patung monumen, fungsinya adalah untuk mengenang jasa pahlawan. Kemudian yang ketiga itu adalah patung dekorasi. Fungsinya untuk sebagai penghiasan bangunan, penghias taman, ataupun tempat lainnya. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!